bahwasanya semua orang ya, itu menaruh besar harapan kepada para pemuda sekarang ini. Sehingga para pemuda sekarang itu memiliki tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang Ya, besar. tanggung jawab yang besar karena nanti menjadi pelanjut estafet bangsa ini. Ya. Apalagi menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaro, jumpa lagi dengan saya Azimatun Nikmah. Inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Sobat Mansaro, seperti kita ketahui bersama bahwa tanggal 28 Oktober itu diperingati dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, pada kesempatan kali ini podcast Mansaro menghadirkan bintang tamu, yakni guru sejarah di MAN 1 Bojonegoro, yakni Bapak Abdul Aziz. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aziz, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya, Alhamdulillah. Pak Aziz, seperti kita ketahui bersama nih Pak, tadi sudah saya sebutkan juga tanggal 28 Oktober adalah kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi sehingga tercipta Hari Sumpah Pemuda? Oke, baik. Jadi setiap tanggal 28 Oktober Ya. selalu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda karena ini merupakan salah satu peristiwa yang bersejarah, yang penting dalam fase lahirnya bangsa ini. Ya. Dimulai kalau kita melihat tentang latar belakang sampai kemudian terjadi peristiwa Sumpah Pemuda. Itu ya bermula awalnya dimulai dari adanya kebijakan politik etis, di mana nanti salah satu poinnya dari politik etis adalah di bidang edukasi atau pendidikan, yang mana dalam bidang edukasi atau pendidikan inilah nanti yang melahirkan kaum cendekia, kaum pemuda yang secara teredukasi atau memiliki pengetahuan, yang mana nanti ini menjadi pionir, menjadi pionir yang menjadi penggerak terkait dengan munculnya kesadaran dan mengajak kepada masyarakat secara umum atau rakyat secara umum terkait dengan adanya kesadaran nasional, ya termasuk nanti yang mempelopori kebangkitan nasional kita. Latar belakang yang berikutnya yaitu adanya organisasi, ya, terutama baik itu organisasi pendidikan, organisasi keagamaan, dan juga organisasi kepemudaan. Ya, jadi nanti pada fase ini nanti muncul berbagai macam organisasi yang lingkupnya luas gitu, ya. Dimulai nanti dari Budi Utomo, kemudian nanti ada Sarekat Islam, ya, kemudian ada Perhimpunan Indonesia, ya, yang mana nanti inilah yang nanti secara luas memberikan pemahaman juga selain melalui media massa itu. Jadi melalui organisasi dipupuk kaitannya dengan semangat, kaitannya dengan kesadaran nasional, semangat nasionalisme, dan nanti puncaknya adalah ketika para pemuda, ya, khususnya para pelajar dalam perhimpunan pemuda-pemudi melakukan kongres, ya, yang berlangsung 2 kali. Cuma yang nanti menjadi titik sentralnya adalah di kongres yang kedua, yang kemudian melahirkan rumusan tentang Sumpah Pemuda, yang mana nanti di dalam rumusan Sumpah Pemuda inilah para pemuda kita melebur menjadi satu, ya, dari yang berbagai macam latar belakang, baik itu suku bangsa, kemudian latar belakang bahasa, kemudian melebur menjadi satu, adanya satu kesamaan, kemudian bersatu. Ya, ini kata kuncinya adalah bersatu. Tadi Pak Aziz menyebutkan bahwa banyak sekali peran dari pemuda dalam proses pergerakan kemerdekaan Indonesia.
Nah, dalam konteks ini siapa sih Pak yang dimaksud dengan pemuda? Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan hampir sebagian besar peristiwa sejarah itu pemuda ikut terlibat. Nah, yang menjadi pertanyaan, pemuda itu siapa? Iya. Nah, kalau kita lihat rentang usia yang dikatakan pemuda ya berusia sekitar 16 sampai dengan 40 atau tahun. bisa dikatakan usia produktif. produktif. Di mana pada usia produktif itu memiliki karakter, memiliki sifat yang sangat progresif, artinya maju, kemudian Menggebu-gebu. dia bersemangat, kemudian tidak dalam tanda kutip berani, bahkan mungkin agak dalam kalau istilah takut mungkin tidak takut gitu. Iya. Jadi ini satu modal Tingkat utama optimisnya ya. lebih tinggi gitu Pak Satu modal yang besar kaitannya untuk pemuda memiliki dan ikut berkontribusi ya, termasuk kaitannya dengan peristiwa Sumpah Pemuda ini. Jadi kalau kita lihat misalkan Bung Karno pernah mengatakan bahwasanya beri aku 10 pemuda maka akan aku guncang dunia. Artinya apa? Bahwa Bung Karno itu memiliki harapan yang besar, memiliki mimpi yang besar kepada kaum pemuda ya. Apalagi kaum pemuda ini kan banyak predikatnya, penerus bangsa, kemudian seperti di lagunya Roma misalkan. Wah, iya. Nyanyi. Penyanyi Roma. Ini juga ada. Saya dengarkan ya. Coba saya tidak pandai menyanyi ya, tapi paling tidak di dalam lagu itu ya kaitannya dengan darah muda, di mana pemuda itu meletup-letup semangatnya. Liriknya Pak, nyanyi enggak apa-apa Pak. Ini biar sobat dari Mansaro ini tahu. Oh, ini ternyata selain Pak Aziz ini pandai dalam mengajar sejarah, tapi Pak Aziz juga punya bakat tersendiri yakni sebagai penyanyi. Coba ayo Pak Aziz. Saya hanya mungkin ingat satu lirik saja. Ya, bisa dituturkan? Dan ini mungkin bisa menjadi satu quote atau menjadi satu. Jadi masa muda itu masa yang berapi-api. Maksudnya adalah masa di mana gairah semangat ini menjadi luar biasa. Makanya kenapa coba kita lihat saja kaitannya dengan para pemuda ikut mempengaruhi jalannya sejarah. Misalkan dalam peristiwa 17 Agustus itu kan ada dukungan kuat dari para pemuda. Ya. Bahkan sampai kemudian akhirnya terjadi perbedaan pendapat, bahkan sampai kemudian pemimpin kita Bung Karno dan Bung Hatta kemudian dibawa dengan maksud kan untuk supaya jangan sampai Bung Karno dan Bung Hatta itu terpengaruh oleh Jepang ya. Dan mendesak betul supaya segera untuk memproklamirkan. Makanya kenapa peristiwa proklamasi kan segera terproklamirkan ya, karena salah satunya adalah adanya andil dari para pemuda tersebut. Bahkan yang seorang sejarawan Amerika yaitu Benedict Anderson itu menyatakan kaitannya tentang revolusi pemuda. Jadi hampir sebagian besar ya alur sejarah kita itu motor penggeraknya adalah dari pemuda, para pemuda ya. Sekali lagi yang memiliki modal dalam hal ini ya semangat gitu. Semangat saya kira tinggi. Semangat saya kira ini yang utama. Jadi saya Pak kira Aziz, itu. ini tadi Pak Aziz kan menyebutkan bahwa dari lirik lagu Roma Irama, masa muda adalah masa yang berapi-api. Jika dikaitkan dengan peristiwa Sumpah Pemuda, spirit apa sih Pak yang bisa diambil dari peristiwa Sumpah Pemuda tersebut? Oke, jadi peristiwa Sumpah Pemuda ini kan bagaimana para pemuda mengesampingkan ego, kemudian kepentingan ya, dari berbagai latar belakang yang berbeda, berkeinginan untuk bersatu padu ya. Dan ini untuk sekarang ya mestinya kita rawat, kita jaga. Jangan sampai kemudian kita tercerai-berai gitu. Ya, ini yang nanti akan justru dalam tanda kutip ya menghancurkan bangsa kita. Perpecahan itu akan ini. Jadi paling tidak sekali lagi pemuda sekarang ya menjadi motor untuk menyatukan, punya kekuatan untuk bersatu. Makanya di tema Sumpah Pemuda ini kan bersatu, bangkit dan tumbuh.
Jadi salah satu poin utamanya tetap adalah bersatu. Bersatu. Jadi bagaimana kita bisa merawat persatuan ini di tengah kondisi apalagi di tengah pandemi seperti ini. Iya. Jadi sudah seharusnya itu menjadi salah satu media kita untuk menyatukan segala komponen bangsa supaya kita bisa menghadapi pandemi dan krisis seperti ini. Seperti pada 3 poin dalam Sumpah Pemuda tersebut. Iya, jadi persatuan ini menjadi satu modal yang penting, modal yang besar terkait dengan kemajuan satu bangsa. Berarti untuk semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu sangat-sangat perlu diterapkan untuk sekarang gitu ya. Sekarang kan banyak sekali tentang perbedaan tentang ras, suku dan lain sebagainya di Indonesia seperti itu, berarti harus tetap kita jadikan perbedaan itu untuk kita tetap bersatu seperti itu Pak ya. Iya, ingat ya masyarakat kita atau penduduk Indonesia ini adalah masyarakat yang plural ya, yang majemuk, yang beraneka ragam. Entah itu dari suku, ras dan agama seperti itu. Dari suku, agama, bahasa. Makanya salah satu poinnya adalah bertumpah darah satu. Kemudian tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ya supaya menghilangkan sifat bisa dikatakan ya primordial ya, untuk kepentingan yang lebih besar dalam hal ini. Jadi merawat kebinekaan atau merawat keragaman ini menjadi hal yang utama di era sekarang. Jadi sekali lagi tugas kita adalah merawat ini, dan merawat bukan perkara yang mudah sekali lagi. Jadi justru malah ini tantangannya. Justru perbedaan ini harus dipertahankan gitu Pak. Perbedaan ini menjadi satu modal utama kita. Harus kita rawat, jangan sampai kemudian terpecah dan tercerai-berai. Kita ambil contoh misalkan negara seperti Yugoslavia, Uni Soviet yang dulunya merupakan negara besar, ya karena terpecah, yaitu bisa kemudian terpecah, tercerai-berai. Jadi sekali lagi ini momentum yang baik bagi kita untuk bisa merawat persatuan, merawat keutuhan negara ini, ya, menghilangkan yang namanya ego, kemudian sifat primordial. Ini kan merupakan tantangan kita di era sekarang ini. Benar sekali. Terakhir Pak, ini sebagai bangsa Indonesia atas peristiwa Sumpah Pemuda, pesan apa yang bisa Pak Aziz sampaikan kepada pemuda-pemuda Sobat Mansaro yang menyaksikan podcast pada hari ini? Pesan apa yang bisa disampaikan? Jadi pesan saya untuk generasi muda, untuk para pemuda, bahwasanya semua orang itu menaruh besar harapan kepada para pemuda sekarang ini. Sehingga para pemuda sekarang itu memiliki tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang besar karena nanti menjadi pelanjut estafet bangsa ini. Apalagi menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Di mana nanti para pemuda itu memiliki peran penting nanti di tahun 2045. Maka dari itu mulai mempersiapkan diri dalam hal ini. Untuk berleha-leha, untuk rebahan. Bisa dikatakan demikian ya. Berarti memanfaatkan apa yang ada. Memaksimalkan potensi, saya kira, menggali potensi, memperbaiki diri. Ini menjadi hal yang penting untuk para pemuda menyiapkan diri untuk ke depan nanti. Kalau istilahnya adalah sekarang belajar sehingga nanti sudah siap ketika menerima tanggung jawab. Ketika negara membutuhkan, ketika negara memerlukan, para pemuda sudah siap menerima tanggung jawab, menerima amanah untuk membawa negara ini menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu masih banyak potensi yang harus dikembangkan, khususnya para pemuda itu sendiri. Dan untuk potensi itu bisa dikembangkan mulai dari sekarang ya Pak. Mulai dari sekarang meski dari siswa yang masih pelajar mungkin masih bisa ya untuk sudah bisa memulai untuk hal-hal tersebut. Mulai dari belajar. Terutama yaitu kaitannya dengan menempa diri, termasuk khususnya di bidang literasi ya. Di bidang literasi. Sangat perlu membaca, sekali Pak ya berarti untuk hal makanya membaca. Ada adigium ya. Reader know the next leader, artinya
membaca sekarang, maka kemudian nanti menjadi pemimpin gitu. Jadi paling tidak memiliki bekal terlebih dahulu. Karena pemuda ini kan merupakan agen perubahan. Agen Ya, perubahan. agen of change. Salah satunya bahkan menjadi motor perubahan. Jadi ini menjadi satu tanggung jawab yang luar biasa gitu. Maka pesan saya ya mohon dipersiapkan betul sedini mungkin sehingga nanti suatu saat ketika dibutuhkan sudah siap. Nah, Siap dan semangat siap dan untuk semangat. menjadi generasi perubahan seperti itu, Pak. Sebagai agen perubahan. Terima kasih Pak Aziz atas Ya, ilmunya. Terima kasih untuk Sobat Mansaro TV. Demikianlah akhir podcast pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.